Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Scorpio, kita lihat dia ada di 9 derajat 35 menit dan kita lihat di sini membentuk square dengan matahari. Kemudian trine dengan Lilith, dan kalau kita lihat derajatnya walaupun tidak digambar garisnya, itu adalah Jupiter yang ada di Aries di 8 derajat 37 menit. Ya, jadi kalau kita lihat yang lebih detail lagi, yang di derajat sekian itu walaupun tidak dekat banget juga adalah Vesta. Vesta karena sama-sama di air, di elemen air dengan Lilith dan bulan, maka ini membuat Grand Trine. Oke. Kita mulai. Ceritanya adalah energi Scorpio itu tentang penelitian, digging deep. Yang digali dalam itu adalah emosi, perasaan terdalam, kemarahan, kebahagiaan, semua yang ada di dalam diri, kenikmatan, sexual pleasure, itu tempatnya Scorpio. Jadi sebenarnya Scorpio sama Virgo itu kan sama-sama digging deep ya, cuman kalau Virgo itu kan lebih ke data ya, karena dia kan pengaturnya Merkurius, jadi memang lebih intelektual, things, data, anything. Kalau Scorpio itu yang lebih psikoanalisis, jauh mendalam, dan biasanya penelitian yang paling mendasar itu juga energinya Scorpio ya, investigasi, bedah itu termasuk, karena Scorpio itu kan pengaturnya Mars, itu tradisionalnya, ditambah kalau yang modernnya ditambah Pluto gitu. Nah, Mars, jadi kita lihat, setelah lihat dia berada di mana pengaturnya, Mars sekarang berada di Taurus, dan dia baru saja melewati satu perubahan yang besar. Jadi ini kan momen revelation. Jadi kayak kita digging deep, apa sih yang kita hayati adalah ketika kita udah mulai tenang setelah turbulence kemarin. Jadi kayak seminggu yang lalu, kalau resonate itu kan turbulence-nya terjadi ya, ketika banyak informasi terkuak, dan mungkin semua yang terjadi di rumah, karena di sini peran Cancer juga sangat besar kan, sextile dengan Venus ya. Jadi cerita tentang rumah tangga yang tadinya ketutup itu udah terbuka kemarin, minggu kemarin. Nah, itu kan kita perlu waktu untuk memproses. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk memproses. Jadi, memproses ini tidak menggali tentang fakta, tetapi menggali tentang apa yang menjadi dampak di dalam proses psikologis kita secara keseluruhan. Dan di sini adalah kesempatan untuk membongkar semua rasa sakit itu ada, tetapi membuka kemungkinan untuk healing. Kan semua healing itu atau transformasi itu selalu melewati periode hal yang tidak menyenangkan, menyakitkan, atau apapun yang kita sebut, karena itu keluar dari comfort zone ya. Dan kalau kita lihat juga si Mars ada di Taurus, maka memang ini kan Mars itu kan api, membara, agresif. Dia berada di tempat yang sebenarnya inginnya adalah tenang, damai, tapi dia udah lewat dari turbulence itu. Jadi seperti kita mencari lagi untuk kebahagiaan tersebut, tapi itu melalui proses yang cukup panjang. Dan pengatur yang kedua, Pluto lagi retro, ini kan semakin kalau kita memproses sesuatu, yang kita rasakan adalah subjeknya saya. Jadi kalau tadinya subjeknya adalah dia atau mereka atau pokoknya di luar kita, eksternal, itu sekarang yang kita pikirkan bagaimana dampaknya ke kita. Dan untungnya karena sextile dengan Neptunus, si Plutonya, maka kita punya banyak kesempatan untuk melihat ini bukan sebagai personal. Kita bisa membuka pintu di mana dari semua persepsi kita tentang perlakuan individu yang
baik tidak baik apapun, tetapi sebenarnya semua itu adalah alat komunikasi kita dengan yang lebih luas lagi ketika Neptunus disentuh ya. Ini sih penggambarannya seperti itu. Dan karena bulan square dengan matahari, maka semakin kita uh, positifnya terdorong untuk membuat perubahan. Karena matahari kan di tempat yang kreatif ya. Tempat yang kreatif, dia punya rasa kemerungsung gitu ya. Saya nggak nemu katanya, kayak motivasi yang besar, urgensi untuk melakukan sesuatu. Dan ketika urgensi itu dampaknya keluar, tetapi kita energinya lebih ke dalam karena Scorpio-nya, bulan ada di Scorpio, maka di situ ada tension. Dan tension itu in a positive way bisa membuat kita terbuka matanya, karena kadang-kadang kalau kita berpikir dengan cara yang sama biasa itu kan kita nggak sampai mana-mana. Ketika kita menemukan cara lain berpikir itu kan kayak kita kepalanya kayak dikeplak sedikit gitu ya, sampai tuh kan, get it now ya, ngerti sekarang gitu, kayak seperti itu pertanyaannya. Oh iya benar juga ya, seperti itu misalnya reaksi kita. Nah, kalau kita lihat di 3 kartu ini, it's very clear ya bahwa kita tuh sebenarnya punya cahaya menerangi diri kita. Jadi matahari itu memang dia square dengan bulan ya tadi ya, tetapi sebenarnya dia fungsinya adalah menerangi gua atau apa ya, relung hati kita yang paling dalam. Dia ingin menyampaikan sesuatu, ada informasi yang ingin disampaikan, dan informasi itu bukan fakta, data, hard data, enggak, tapi lebih ke so what does that makes you feel gitu ya. Jadi kamu gimana dengan hal ini? Oh iya, karena ini adalah saatnya kita untuk berkembang. Ada hal yang kita persiapkan nanti. Ya, ini adalah proses pendewasaan. Ketika kita sedang menyiapkan rumah untuk jabang bayi yang akan lahir nanti. Jabang bayi kita ganti dengan proses kreativitas apapun. Jadi, semua perjalanan ini adalah membawa kita menjadi individu yang lebih matang, yang lebih mampu diberi tanggung jawab yang lebih besar in a positive way, tentu saja. Dan satu kartu yang muncul, I accept and embrace the inner majesty, accepting what it is. Dan ini saya pikir ini hampir sama dengan gambar matahari ini, ketika kita paham bahwa kita tuh udah pantas dikasih ujian setinggi itu. Kalau nggak akan dikasih gitu loh. Nggak akan. Karena kita tuh udah mampu ngatasin, cuman kalau kita mau aja gitu, kalau kita mau membuka diri, membuka hati, berkomunikasi, tidak hanya dengan makhluk yang tampak kasat mata, tetapi saya nggak ngomong yang gelap-gelap ya, nggak, tetapi lebih ke komunikasi dengan semesta kita. Ya kalau kita lihat di sini jelas sekali, you are loved. Ya, kita tuh dipeluk, kita itu memeluk, kita itu berada di tempat yang punya warna kuning, bisa memancarkan cahaya kebahagiaan ya, dan berdiri di atas hal yang hijau, nourish yourself. Nah, sekarang ketika kita paham bahwa hati kita terluka, bahwa ada hal yang di dalam diri kita yang menangis, maka pada saat ini adalah saatnya kita untuk memberi asupan energi. Asupan energi tidak hanya nutrisi yang baik itu jelas sangat penting. Nutrisi yang lain, nutrisi cara berpikir positif, melihat bahwa ini bukan sesuatu yang, jadi kita nggak makan sesuatu yang tajam-tajam lagi gitu loh. Jadi yang dipikirkan kita semua adalah hal positif, menerima, accepting what it is, bahwa kita itu bercahaya, bahwa kita itu sudah di level yang lebih tinggi, karena kita akan mampu untuk mengembangkan sesuatu yang besar nanti, karena kita mampu untuk melindungi yang lemah nanti, karena kita akan menjadi warrior nanti. Ya, itu sih yang saya lihat di sini. Wishes fulfilled anyway. Dari semua perjuangan ini pada akhirnya kita ingat-ingat aja dari kecil kita pengen apa yang kita inginkan pada masa kecil kita dapat nggak? Most of the time dapat. Cuman ketika kita dapat, kita lupa pernah minta. Jadi kita lupa berterima kasih. Kita pikir itu semua adalah kewajiban semesta menyediakan pada kita, ya. Enggak. Jadi sekarang diingat-ingat, apapun yang kita dapat sekarang, kita tuh pernah minta pada
saat kemarin, cuman kita tuh pelupa banget, sumprit kita tuh pelupa banget. Nah, dan itu manusiawi banget. Karena apa? Karena kita udah kenal yang lezat, yang lebih lezat, lebih lezat, lebih lezat gitu ya. Sehingga yang kita pikir terlezat waktu itu dan kita udah minta setengah mati dari lubuk hati paling dalam, seolah-olah biasa aja padahal enggak, ya. Ini artinya apa yang kita minta sekarang ke depan akan dipenuhi. It's just the way it is, no? Kalau kita berdoa kan kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Atau kalau tidak dikabulkan, oh, I get something better for you. I know you better than yourself. Ya, kayak gitu sebenarnya. Kalau kita berpikir positif dan kita memberi asupan nutrisi yang baik juga di otak kita. Oke. Jadi kalau penggambarannya di sini kan Two of Swords itu kan ketika kita kayak freeze gitu ya. Kita tuh paham, jelas kita paham di belakang ada bulan, kartunya begini. Ada emosi yang dalam, tapi kita tuh berada di atas kakinya tuh bukan di atas air. Jadi tuh kita bisa berpikir dan lihat itu betapa stabilnya kita. Kita tahu persis apa. Ada dua pilihan, tetapi kita belum mau mengambil pilihan. Situasinya saat ini seperti itu, ya. Dan ini karena Six of Wands berada di tantangan adalah kita tuh udah pernah ngerasa yang lebih enak. Kayak kita nggak mau turun derajat gitu loh. Padahal turun derajat sedikit itu untuk naik lebih tinggi. Jadi kayak kita sombong gitu loh. Masa orang udah level segini masih dikasih yang kayak gituan? Enggak ya, enggak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu mudah, tidak ada yang sepele di dalam kehidupan ini, enggak. Aku ini loh, aku ini bos loh, masa dikasihnya cuman segini? Bayangkan kalau segini tuh maksudnya mungkin minuman kopi yang paling gampang, kopi yang biasanya kopi yang harganya mahal itu, ya, kemudian dikasih kopi yang dari kampung gitu, terus tersinggung. Padahal sebenarnya kan, ya you know lah, artinya itu kan munculnya dari arogansi ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita punya arogansi tersebut. Dan tadi bulan itu trine dengan Lilith. Jadi saya pikir arogansi pada hari ini itu begitu mudah merasuk di kita dan kita tersinggung. Kayak misalnya, ini apa-apaan sih ini? Misalnya di kafe ada orang yang atau ada pelayan yang tidak sesuai dengan keinginan kita terlalu lama. Terus kita memaki-maki dia, swearing things ya. Which is they don't deserve that. Dia hanya bekerja untuk menghidupi keluarganya dia atau apapun, it doesn't matter gitu. Why would we do that gitu ya? Tapi kan dia emang nyebelin. Kita kan tamu. Kok kita diperlakukan seperti itu kayak gitu kan? Kita sering kan begitu dan merasa kita punya hak untuk memarahi. Dan saya bukannya against that ya, cuman kadang-kadang why would we do that? What do we gain? Ya, what do we gain? Mereka udah ngerti juga ya kesalahannya dan kita menambah energi negatif di kita dan energinya itu semakin berkembang aja energi negatif dan itu nggak punya efek positif di kita juga kecuali kita bangga dan marah dan arogan gitu ya. Oke. So leave it kalau ada sesuatu yang menyinggung hari ini, leave it ya. Kita udah terbiasa dengan hal yang enak, maka kita tidak perlu memarahi ketika kita pikir kita kurang mendapatkan sesuatu, tetapi kita bersyukur bahwa kita udah pernah dapat yang terbaik. How about that? Tapi ya karena ini adalah outcome-nya Ace of Cups terbalik. Di sini apa? Block feeling, numbness, guarded heart, insecure, insincere emotion, ignoring intuition. Maka barangkali kita juga poker face biasa ya. Tapi menurut saya kalau poker face lebih mending daripada ngamuk-ngamuk. Anyway, saya mungkin memang bukan termasuk yang suka ngamuk-ngamuk. Buat beberapa ngamuk-ngamuk itu adalah satu hal yang menyenangkan ya. I'm just not that gitu ya. Jadi dan saya tidak bilang bahwa yang itu lebih buruk or whatever. Semua orang terserah masing-masing pegang keputusannya sendiri, bukannya itu hak prerogatif kita ya. You are truly and literally reborn with each breath, and you can create whatever reality you want from that glorious new beginning. Ya,
kalimatnya, saya kayaknya belum pernah dapat ini. You are truly and literally reborn with each breath. Jadi setiap nafas pertama, kedua dalam less than a second itu sebenarnya kita sedang terlahir kembali. Tapi kalau dipikir-pikir memang itu adalah saatnya kita meneruskan kehidupan kita ya. Kita bisa mengatakan seperti itu, and you can create whatever reality you want from the glorious new beginning. Jadi setiap saat itu kita punya kesempatan untuk membuat new beginning, membuat versi diri kita yang lebih baik, yang lebih glorious, yang lebih bercahaya. Rasanya sih bercahaya ya. Dan kalau kita menginginkannya, kita menginginkan bahwa kita tumbuh dan berkembang menjadi jiwa yang punya spirit lebih bersinar ke depan, dan kita konsen gitu loh, kita penuh kesadaran melakukannya, perlahan-lahan melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang hanya memberi asupan nutrisi yang buruk di dalam perkembangan psikologis dan perkembangan spiritualitas kita. Why not kita pelan-pelan melepaskannya, adiksi dari kenikmatan tersebut ya, bahwa kenikmatan itu kita ambil, kita rasakan, kita bahagia, punya kemampuan untuk merasakan kenikmatan tersebut, tapi itu tidak akan menguasai kehidupan kita, apalagi sambil mengambil alih kuasa kita terhadap perkembangan emosi, psikologis, dan spiritualitas kita. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya, and sorry telat.